Kondisi mobil bagi tamu-tamu negara saat ini sehingga harus diganti. Apakah saat ini waktu yang tepat dan apakah harus membeli? Kita akan berbincang dengan tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin serta Ketua DPP PKS Mardani Alisera. Selamat malam Bapak-bapak, sehat selalu? Selamat malam. Iya, Bung Ngabalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ngabalin, ini 8,3 miliar rupiah. Berapa mobil, jenisnya apa? Apakah sudah ada kejelasan soal ini? Ya, jadi terima kasih ya. Yang pertama benar ya, 8,3 miliar ya, bukan 83 miliar. Ya. Di media sosial itu sekarang sudah beredar 83 miliar. Ini Oke, ini konfirmasi ya, 8,3 miliar ya? Ya, supaya jangan terjadi simpang siur dan pemberitaan yang menyesatkan publik. Jadi yang pertama memang baik dari Sekretariat Kepresidenan, kemudian Bung Faldo dan beberapa kawan sudah menyampaikan bahwa pengadaan 4 unit mobil ini menjadi penting karena dalam rangka mendukung kegiatan kenegaraan, diantaranya adalah jumlah tamu-tamu negara atau tamu-tamu VVIP yang kita tahu selama ini kalau dipakai itu kita sewa, yang kita tahu benar bahwa karena digunakan oleh tamu-tamu VVIP atau tamu-tamu negara, sehingga sebelum datang ya tamu negara itu paling tidak 3-4 hari itu harus dikarantina supaya memastikan safety-nya kendaraan itu dan lain-lain sebagainya ya. Karena itulah maka pengadaan 4 unit ini saya juga harus kemukakan bahwa bukan secara tiba-tiba, tetapi ini dibicarakan karena pagu anggaran memang kita tahu sangat minim, sehingga pembahasannya secara berat sejak tahun 2018 loh, Aiman. Yeah. Itulah pada alokasi anggaran tahun 2022 ini ditetapkan, kemudian diadakan oleh Sekretariat Negara. Iya, Bung Ngabalin, Anda sebutkan tadi dari kajian yang Anda mau mengatakan bahwa ini kajian yang lama, rencana yang lama, sudah ada studinya dan lain sebagainya. Tapi saya ingin tanya, kok hanya 4, apakah tamu negara ini terkait dengan G20? Kalau G20 kan banyak, jadi apa perhitungannya? Kok hanya 4 kendaraan? Ya, ini kan untuk yang di Istana Negara Jakarta ya, Istana Negara Jakarta, kemudian Bogor. Kalau nanti G20 lain lagi cerita. Oke, jadi nggak terkait dengan G20 ini ya? Ya, yang lain lagi yang saya katakan itu. Artinya ada anggaran lagi nanti? Bukan, yang mau saya katakan itu begini, Aiman. Alokasi anggaran, kalau G20 kan baru kemarin kita bicarakan. Ini pembicaraannya, alokasi anggaran, kemudian tahapannya, tidak saja di Sekretariat Negara, tetapi di kantor Wakil Presiden, kemudian dengan Kementerian Keuangan, sejak tahun 2018, Bung Aiman. Karena itu saya juga kaget tadi waktu ditanya oleh beberapa teman online tentang 83 miliar. Enggak, yang benar itu ada 8,3 miliar. Kalau 4 kendaraan, jadi saya asumsikan begini, ada tamu negara, katakanlah Presiden beserta rombongan atau Perdana Menteri beserta rombongan, dijemput dengan 4 kendaraan ini. Begitu? Oh ya, jadi memang mobil ini kan dipakai untuk mendukung. Jadi mendukung kegiatan beberapa agenda-agenda penting dalam kota Jakarta atau penjemputan dari hotel, kemudian sampai ke Istana Negara. Kalau Perdana Menteri dengan rombongan, tentu Sekretariat Negara akan mempersiapkan lagi mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan besar yang seperti pelaksanaannya kan bukan baru kali ini. Sudah lama sekali. Begini Bung Ngabalin, tentu publik juga ingin tahu. Jadi 4 kendaraan ini untuk apa sesungguhnya digunakan? Itu yang tadi saya katakan. Jadi pengadaan 4 unit ini tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali untuk mendukung. Ya, kendaraan ini dimaksudkan untuk mendukung rangkaian kegiatan tamu negara selama ada di Jakarta. Karena tamu negara itu kan tidak seminggu, 2 minggu kan tidak begitu. Ya ada paling lama itu adalah 2 hari, 3 hari. Sehingga memang acara-acara kenegaraan itu dilakukan, kemudian kendaraan ini diharapkan bisa membackup
agar kegiatan-kegiatan kenegaraan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Itu aja sebetulnya. Oke, fungsinya bisa macam-macam gitu ya? Oh iya, ini kan seperti mengantar. Ada Oke. beberapa tamu negara yang mau datang ke Kebun Raya Bogor, ada yang mau datang ke Tangerang, Aha. ada yang mau datang ke beberapa tempat. Kayak kemarin ada yang mau datang di Bekasi. Iya, Ya, iya, iya. harapkan dengan kendaraan ini akan bisa memberikan dukungan aktivitas, ya, Oke. kendaraan yang bisa dipakai oleh tamu VVIP atau tamu-tamu negara. Oke, saya ke Bung Mardhani. Bung Mardhani, apakah tepat ya kalau dianggap uangnya kecil dari sisi dibandingkan dengan APBN? Iya. Tapi meskipun 8 miliar itu bisa digunakan untuk hal yang lain yang mungkin banyak kalangan menyatakan bahwa bisa lebih bermanfaat. Walaupun cuma 8 miliar berbanding dengan 2.000 triliun begitu ya dengan APBN. Tapi tentu ada catatan di sini. Aiman, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Ya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan, Aiman. Yang pertama tentu cara pembelian ini adalah cara kuno ya. Beberapa Pemda sudah menggunakan pola leasing ya, karena Sewa. itu jauh lebih efektif, lebih efisien dan tidak harus ada perawatan. Nah, cara kedua tentu menurut saya sekarang di masa pandemi sangat sedikit tamu negara kita, gitu. Sehingga pola leasing jauh lebih efektif. Dan ini saya khawatir kalau Istana sudah melakukan itu akan diikuti oleh yang dari bawah. Begitu, Aiman. Jadi leasing maksudnya menyewa aja begitu, Bung Mardhani? Bung Mardhani, tampaknya masih ada kendala dengan audio. Nanti saya akan kembali ke Bung Mardhani untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan leasing itu. Kita akan kembali saat lagi, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.